Hai semuanya. Dalam hiruk-pikuk kehidupan yang sering kali tak terduga, kita semua pasti pernah berhadapan dengan apa yang disebut krisis. Kata itu sendiri seringkali menimbulkan getaran cemas, membayangkan skenario terburuk, kehilangan, kegagalan, dan kehancuran. Bayangan-bayangan ini tidak sepenuhnya salah, karena memang krisis identik dengan ketidakpastian, goncangan, dan perubahan yang mendadak. Ia bisa datang dalam berbagai bentuk. Mulai dari krisis personal seperti kehilangan pekerjaan, masalah kesehatan serius atau keretakan hubungan, hingga krisis yang lebih luas, seperti resesi ekonomi, pandemi, atau bencana alam. Rasanya seperti tiba-tiba terdorong ke tepi jurang, dengan pandangan yang kabur dan hati yang berdebar kencang. Naluri pertama kita mungkin adalah panik, mencari jalan keluar secepat mungkin, atau bahkan menyerah pada keadaan. Namun, bagaimana jika ada cara lain untuk melihatnya? Bagaimana jika di balik awan gelap krisis tersimpan secercah harapan, bahkan sebuah kesempatan yang selama ini tersembunyi? Inilah inti dari apa yang ingin kita bahas. Seni melihat krisis sebagai kesempatan. Ini bukan tentang menyepelekan kesulitan atau berpura-pura semuanya baik-baik saja, melainkan tentang mengubah lensa pandang kita, mengganti narasi ketakutan menjadi cerita tentang potensi dan pertumbuhan. Mari kita mulai dengan memahami bahwa krisis pada dasarnya adalah titik balik. Ia adalah momen di mana keadaan tidak bisa lagi dipertahankan seperti semula. Ibarat sebuah bangunan yang sudah rapuh, krisis adalah gempa bumi yang mengguncangnya, memaksa kita untuk melihat retakan-retakan yang selama ini mungkin kita abaikan. Disinilah letak kesempatan pertama, evaluasi ulang. Ketika semua yang kita anggap stabil tiba-tiba goyah, kita dipaksa untuk berhenti sejenak dan menilai kembali fondasi hidup kita. Apakah cara kita bekerja selama ini sudah efektif? Apakah hubungan kita sudah sehat? Apakah prioritas kita sudah tepat? Seringkali, dalam rutinitas sehari-hari yang nyaman, kita cenderung autopilot, mengikuti arus tanpa mempertanyakan banyak hal. Krisis datang sebagai pengingat keras bahwa kita perlu melakukan kalibrasi ulang. Ini adalah kesempatan untuk menyingkirkan kebiasaan buruk, pola pikir yang membatasi, dan hal-hal yang sebenarnya tidak lagi melayani kita. Bayangkan sebuah perusahaan yang tiba-tiba menghadapi penurunan penjualan drastis. Awalnya panik, tetapi kemudian mereka dipaksa untuk menganalisis strategi pemasaran, efisiensi produksi, bahkan mungkin model bisnis mereka secara keseluruhan. Hasilnya bisa jadi penemuan cara-cara baru yang lebih inovatif dan efektif, yang tidak akan pernah terfikirkan jika tidak ada krisis. Jadi, jangan langsung melihat krisis sebagai akhir, tetapi sebagai awal dari sebuah reevaluasi penting. Selanjutnya, krisis juga adalah pintu gerbang menuju inovasi dan kreativitas. Ketika sumber daya terbatas, ketika jalan yang biasa tertutup, otak kita dipaksa berpikir di luar kotak. Pernahkah kamu mendengar cerita tentang bagaimana banyak penemuan besar lahir di tengah keterbatasan atau perang? Itu karena kebutuhan adalah ibu dari inovasi. Saat kita terdesak, kita akan mencari solusi yang belum pernah ada. Misalnya, selama pandemi COVID-19, banyak bisnis yang terpaksa menutup toko fisik mereka. Ini adalah krisis besar. Tetapi banyak dari mereka yang tidak menyerah. Mereka justru berinovasi dengan beralih ke penjualan daring, memanfaatkan media sosial secara maksimal, atau bahkan menciptakan produk dan layanan baru yang relevan dengan kondisi saat itu. Restoran yang sebelumnya hanya melayani makan di tempat, mulai menawarkan paket makanan siap masak, atau layanan catering untuk acara virtual. Ini adalah bukti nyata bahwa ketika kita tidak bisa melakukan hal yang sama, kita dipaksa untuk melakukan hal yang berbeda. Dan seringkali hal yang berbeda itu justru jauh lebih baik dan lebih inovatif. Jadi, alih-alih meratapi apa yang hilang, fokuslah pada apa yang bisa diciptakan dari keterbatasan yang ada. Ini adalah saatnya untuk menjadi arsitek masa depanmu sendiri, dengan bahan bangunan yang mungkin kamu tidak duga. Lebih dari itu, krisis adalah guru yang paling keras, tetapi juga paling efektif. Ia mengajarkan kita tentang resiliensi dan ketangguhan. Ketika kita berhasil melewati masa sulit, kita tidak hanya survive, tetapi kita tumbuh. Kita menyadari kekuatan dalam diri yang sebelumnya tidak kita ketahui. Ingatlah saat kamu menghadapi ujian yang sangat sulit di sekolah atau perguruan tinggi, yang rasanya mustahil untuk dilewati. Setelah melewati itu, kamu merasa lebih percaya diri, lebih mampu, dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Hal yang sama berlaku untuk krisis kehidupan. Ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga, kita belajar untuk menghargai apa yang tersisa, atau menemukan cara baru untuk mengisi kekosongan itu. Ketika kita sakit, kita belajar lebih menghargai kesehatan, dan mungkin mengubah gaya hidup.
Setiap tantangan yang berhasil kita atasi meninggalkan bekas, bukan sebagai luka, melainkan sebagai bekas luka wisada dan kekuatan. Kita menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi badai berikutnya. Jangan takut pada luka, karena dari luka itulah kita belajar bagaimana untuk menjadi lebih kuat. Salah satu aspek penting lainnya dari melihat krisis sebagai kesempatan adalah memperkuat koneksi dan solidaritas. Dalam menghadapi kesulitan bersama, seringkali kita melihat sisi terbaik dari kemanusiaan. Orang-orang saling membantu, komunitas bersatu, dan hubungan antar individu menjadi lebih erat. Saat bencana alam melanda, kita melihat tetangga membantu tetangga, orang asing memberikan bantuan, dan organisasi kemanusiaan bekerja tanpa lelah. Dalam krisis personal, teman dan keluarga seringkali menjadi pilar dukungan yang tak ternilai. Momen-momen ini mengajarkan kita tentang pentingnya empati, gotong royong, dan rasa kebersamaan. Kita menyadari bahwa kita tidak sendirian, dan bahwa kekuatan kolektif jauh lebih besar daripada kekuatan individu. Krisis dapat menghancurkan batas dan prasangka, membuka mata kita terhadap kemanusiaan yang universal. Jadi, selain fokus pada diri sendiri, lihatlah juga ke sekelilingmu. Bagaimana kamu bisa membantu orang lain? Bagaimana kamu bisa menjadi bagian dari solusi? Dalam memberi, seringkali kita justru menerima kekuatan dan harapan yang tak terduga. Tentu saja, semua ini tidak berarti bahwa melihat krisis sebagai kesempatan itu proses yang mudah atau tanpa rasa sakit. Ada kalanya kita akan merasa putus asa, sedih, marah, atau lelah. Ini adalah emosi yang wajar dan perlu diakui. Namun kuncinya adalah tidak berlarut-larut dalam perasaan negatif. Izinkan dirimu merasakan emosi tersebut, tetapi jangan biarkan emosi itu menguasai dirimu sepenuhnya. Setelah itu, bangkitlah dan alihkan fokusmu pada apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang bisa kamu pelajari. Ini adalah tentang mindset. Otak kita adalah alat yang luar biasa, dan cara kita membingkai suatu situasi sangat mempengaruhi bagaimana kita meresponsnya. Jika kita melihat krisis sebagai hukuman, kita akan merasa tidak berdaya. Tetapi jika kita melihatnya sebagai ujian, sebagai tantangan, atau bahkan sebagai peluang untuk menemukan jalan baru, maka kita akan merasa diberdayakan untuk bertindak. Terakhir, dan mungkin yang paling penting, adalah belajar untuk melepaskan kendali. Seringkali, kita merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian yang dibawa oleh krisis karena kita suka memiliki kendali atas hidup kita. Namun, krisis mengajarkan kita bahwa ada banyak hal di luar kendali kita. Dan justru disitulah letak kebebasan. Ketika kita menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya, kita bisa fokus pada apa yang bisa benar-benar kita kendalikan, yaitu respons kita sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan krisis, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya, bagaimana kita belajar darinya, dan bagaimana kita bangkit darinya. Ini adalah tentang adaptasi. Hidup itu seperti sungai. Ia terus mengalir dan bertemu dengan berbagai rintangan. Krisis adalah salah satu rintangan itu. Alih-alih berusaha membendung sungai, belajarlah untuk mengalir bersamanya, menemukan celah atau bahkan membentuk jalur baru. Jadi, lain kali ketika kamu menghadapi apa yang terasa seperti krisis, cobalah untuk berhenti sejenak. Ambil napas dalam-dalam. Ingatlah bahwa ini adalah momen yang sulit, tetapi juga momen yang penuh potensi. Carilah pelajaran di baliknya. Temukan celah untuk berinovasi. Raih kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Kembangkan koneksi dengan orang lain. Dan yang paling penting, percayalah bahwa kamu memiliki kapasitas untuk tidak hanya melewati badai ini, tetapi juga untuk muncul di sisi lain dengan sesuatu yang lebih berharga daripada yang kamu miliki sebelumnya. Seni melihat krisis sebagai kesempatan itu bukan tentang meniadakan rasa sakit, melainkan tentang menemukan keindahan dan kekuatan di tengah-tengahnya. Ini adalah keterampilan tak ternilai yang akan membentukmu menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi segala yang akan datang. Karena pada akhirnya, krisis itu bukan tentang apa yang terjadi padamu, melainkan tentang siapa dirimu setelah itu terjadi.